Bab 3771-3775. Aku bisa melihat sosoknya, berbadan ringan, pinggang ramping, tidak penuh cengkeraman, rambut dan pinggang panjang, memancarkan cahaya biru es. Dan wajahnya sedingin dan sombong seperti salju di es. Jika diperhatikan dengan seksama, Anda pasti bisa dianggap cantik seutuhnya. Wanita itu tampak seperti berusia 30-an. Dia berusia pertengahan, dan temperamennya bahkan lebih baik. Temui Tuan Istana. Lihat Tuan Istana. Saat ini, beberapa sosok yang hadir setengah berlutut di tanah. Wanita cantik itu memandang ke beberapa orang dan berkata sedikit, Muyun telah tiba di dataran Longhua. Bawa seseorang untuk bergegas. Begitu ucapan ini keluar, beberapa orang yang hadir tercengang. Tuan Istana, apakah kamu masih perlu menjaga tempat ini? Wanita itu berkata dengan tenang. Bing Yunjing buru-buru berkata, Tuan Istana, kita akan pergi ke dataran Longhua. Jika Tuan Muda dan Lembah Dewa Ling Qiao bertarung, sikap apa yang harus kita ambil di Istana Bingcan? Begitu komentar ini keluar, wanita itu menatap Bing Yunjing dengan matanya dan berkata dengan tenang, Istana Ulat Sutera Es awalnya milik Kaisar Dewa Qingyu dan putra Kaisar Dewa Qingyu. Tentu saja, kita harus mematuhi perintah. Lakukan, kamu mengerti. Begitu ucapan ini keluar, semua orang yang hadir mengangguk. Sosok perempuan itu berangsur-angsur menghilang pada saat itu. Saat ini, Bing Yunjing dan Bing Yunying bangun satu demi satu. Sekarang pesanan telah diperoleh, semua orang akan bertindak sesuai perintah. Bing Yunjing langsung berkata, Puncak Bing Shen, Bing Qingxuan, kalian berdua memimpin tim dan langsung menuju dataran Longhua. Iya, saat ini, Bing Yunying muncul di depan keluarga Mo dan orang-orang dari Sekte Guiyuan. Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba muncul di hadapannya. Mo Kaicheng, Mo Liren dan Yuan Sun semuanya berhati-hati dan waspada. Jangan gugup, Bing Yunying berkata langsung, kami tidak bisa bertarung denganmu dalam perang ini. Istana Ulat Sutera Es segera mundur ke medan perang dataran Longhua. Kalian berdua juga bisa mendukung. Mendengar hal itu, ketiganya curiga. Sudah terjadi kebuntuan selama berbulan-bulan. Maksudnya itu apa? Bing Yunying berkata lagi, saya, Istana Ulat Sutera Es, mematuhi perintah Tuan Istana dan menjaga Tuan Muda. Saya akan bergegas ke dataran Longhua untuk menjaga Tuan Muda. Jika Tuan Muda melindungi 4 gerbang utama Anda, kami secara alami akan mendengarkan perintah itu. Tuan Istana, Tuan Kecil, apa semua ini dan apa? Yuan Sun sekarang dengan berani berkata, beranikah kamu bertanya? Siapakah Tuan Kecil yang ada di mulutmu? Murid Akademi Yuding, Muyun. Bing Yunying mengucapkan sepatah kata dan berbalik untuk pergi. Hanya Mo Kaicheng, Mo Liren dan Yuan Sun yang tersisa. Apakah kamu baru saja mendengarku? Muyun, bagaimana Muyun di halaman Yuding menjadi Tuan Muda Istana Ulat Sutera Es? Aku juga mendengarnya. Saat ini, ketiganya saling memandang. Saat ini, pasukan Istana Ulat Sutera Es telah mundur. Pada saat ini, semua orang terlihat kaget dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Saya melihat pasukan Istana Ulat Sutera Es menghilang sepenuhnya. Mo Kaicheng tidak dapat menahan diri untuk berkata, apa yang akan kita lakukan sekarang? Pergi atau tetap di sini? Mo Liren tidak bisa mengambil keputusan saat ini. Pada saat ini, Yuan Sun berkata, tunggu sebentar, pastikan seni bela diri Istana Ulat Sutera Es benar-benar mendukung dataran Longhua. Apakah Istana Ulat Sutera Es membantu kita atau Lembah Dewa Ling Qiao? Kita harus pergi. Bagus. Ya, pada saat ini, ketiganya juga merasa lega. Jika mereka benar-benar bertengkar, sekarang, tampaknya, ada perubahan haluan. Dari mana asal-muasal Muyun? Mo Liren tidak dapat menahan diri untuk berkata, saya mendengar bahwa Mo Wencai dan Mo Yingjun dapat kembali, yang juga berhubungan dengan putra ini. Yang dikatakan Istana Ulat Sutera Es adalah Muyun ini. Konon anak ini punya bakat unik di halaman Yuding, tapi bagaimana dia bisa menjalin hubungan dengan Istana Ulat Sutera Es? Apakah itu anak tidak sah dari Ais Koncong Suang, penguasa istana dari Istana Ulat Sutera Es? Omong kosong, es krim menikah dari yang belum menikah, dan tidak ada rumor yang beredar. Bagaimana bisa ada anak di luar nikah? Saat ini, ketiganya juga bingung. Jadi apa yang terjadi? Tuan Muda Istana Ulat Sutera Es. Cara mendengarkan semuanya terasa sangat misterius. Dataran Longhua.
Saat ini, di dataran Longhua, pertempuran menjadi semakin panas. Kedua belah pihak tewas dan terluka. Namun, Yuding Yuan, Mo Jia, Jing Leizong, dan Gui Yuanzong jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Bagaimanapun, jumlahnya ditekan dan kekuatannya ditekan. Saat ini, Presiden Changming sedang kehabisan nafas. Tidak jauh di depannya, Zhao Xiangyang dan Gu Ying juga menjadi pucat. Presiden Changming benar-benar generasi pahlawan. Suami dan istriku tidak bisa menyatukanmu. Zhao Xiangyang tersentak saat ini. Presiden Changming tidak bisa menahan tawa dan berkata, kalian berdua hanya diperintahkan untuk berurusan dengan saya, tetapi saya putus asa. Tentu saja, ini berbeda. Jika kalian berdua mau bekerja keras, saya khawatir saya tidak akan melakukannya, dikalahkan sama sekali. Jika saya bekerja keras, saya khawatir Presiden Changming akan bertarung sampai mati dan menyeret saya untuk dimakamkan bersama mereka. Itu tidak hemat biaya, Gu Ying berkata dengan lemah saat ini. Di saat yang sama, di sisi lain, Mo Wenan, Yuan Ye dan Lei Chengye juga menghadapi 6 pemimpin di level yang sama dan bertarung sampai mati. Namun, meskipun dapat dipertahankan pada saat ini, pada akhirnya akan hancur seiring berjalannya waktu. Zhao Xiangyang dan Gu Ying juga merasakan tekanan saat menghadapi Changming saat ini. Jika mereka bisa membunuh Changming, mereka tidak mau bercanda tentang kehidupan mereka sendiri. Saat ini, mereka tampak acuh tak acuh. Ayo cepat. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di atas langit dan berkata dengan tenang, bunuh keempat orang ini, dan hati pasukan ini akan tersebar setidaknya setengahnya. Ucapan ini berasal dari Ling Zhenming. Ling Zhenming juga melihat ketakutan beberapa Jiupin dan memerintahkan pada saat ini. Pada saat ini, Zhao Xiangyang memandang Changming dan berkata sambil tersenyum, saya khawatir saya tidak bisa terus seperti ini. Kalau begitu, Presiden Changming, saya akan mengantar Anda ke jalan. Haha, pada saat ini, nafas Changming keluar sepenuhnya. Boom, pada saat naik pesawat, bilahnya menyala dan cahayanya mekar pada saat itu. Pada saat ini, pedang Qi yang mengerikan sedang menyebar. Ladang gas yang kuat meletus. Boom, bilahnya berubah menjadi tenda gas panjang dan langsung dipotong di Changming. Pada saat ini, Changming langsung melambaikan tangannya dan mempersembahkan tripod besar dengan cahaya giok berkilauan di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, tripod giok meledak menjadi cahaya. Kong, suara jernih terdengar saat ini. Bilahnya bertabrakan dengan tripod batu giok, melepaskan pita, yang meluap antara langit dan bumi. Tubuh Zhao Xiangyang mundur saat ini. Changming melambaikan tripod giok dan ingin membunuhnya. Tapi saat ini, Gu Ying sudah menipu dirinya sendiri, memegang pedang tipis dan langsung memotongnya. Pedang tipis itu berdengung dan langsung membunuh. Wajah Changming berubah dan sosoknya mundur. Dia berbalik dan langsung meninju. Cetakan boom, fist dan pedang Qi meledak. Wajah Presiden Changming menjadi pucat saat ini, dan noda darah muncul. Di telapak tangannya, pada saat ini, Zhao Xiangyang dalam keadaan tegak, seluruh tubuhnya naik turun, seolah-olah dia telah berubah menjadi pedang saat ini. Pisau tidak terbatas, sepatah kata untuk diminum, bilahnya pada saat itu, langsung terpotong. Kong, pada saat ini, tripod giok bergegas dan menahan bilahnya. Tapi tubuh Changming, seperti disambar petir, sedang makan sedikit saat ini. Saat ini, Gu Ying di belakang maju lagi. Changming saat ini, situasinya dalam krisis, tetapi dia membuat keputusan cepat, tidak peduli dengan Gu Ying, langsung mengendalikan tripod giok, dan melompat ke Zhao Xiangyang dalam sekejap. Zhao Xiangyang tampak kaget saat melihat pemandangan ini. Mantra roh dan jimat. Setelah meminum sepatah kata pun, segel rune tiba-tiba muncul di sekitar tubuh Zhao Xiangyang dan membungkus tubuhnya. Presiden Changming tersenyum saat melihat tindakan Zhao Xiangyang. Membunuh. Setelah meminum sepatah kata pun, nafas Presiden Changming melonjak. Dalam sekejap, nafas yang keras memadat menjadi latihan yang tiada taranya. Pada saat ini, tripod giok juga mengubah arahnya dan langsung membunuh Gu Ying. Pada saat ini, Zhao Xiangyang dan Gu Ying mengubah wajah mereka. Bersenandung, tapi saat ini, Gu Ying bingung, tapi dia tidak mengacau. Memegang pedang tipis, pedang itu muncul dalam sekejap dan berubah menjadi ribuan cara untuk membunuh tripod batu giok. Kong. Saat berikutnya, ketika pedang Qi membunuh Giok Ding, ia dilawan oleh Giok Ding dalam sekejap. Pada saat ini, tubuh Changming tiba-tiba melonjak dan menunjuk.
Ledakan. Dalam sekejap, bekas jari itu meninggalkan bekas yang mengerikan di kehampaan, dan bekas itu pun terbunuh dalam sekejap. Dengan keras, tanda jari itu menembus kepala Gu Ying. Darahnya pecah, Gu Ying menjerit dan tubuhnya mundur. Jiwa sangat terpukul saat ini. Namun jiwa tersebut hanya terluka parah dan tidak langsung dimusnahkan oleh Changming. Melihat pemandangan ini, Changming tampak kedinginan dan ingin segera maju. Tetapi pada saat ini, Zhao Xiangyang telah terbunuh, dan kekuatan batas yang melonjak dilepaskan, dan satu pukulan langsung mengenai Changming. Changming harus mundur saat ini, dan tubuhnya tersandung. Sayang sekali, melihat Gu Ying hanya terluka parah dan tidak terbunuh, ada sentuhan ketidakberdayaan di matanya. Lagi pula, ini juga 9 besar. Tidak mudah untuk dibunuh. Apakah kamu baik-baik saja? Zhao Xiangyang datang ke sisi Gu Ying saat ini dan merasa takut untuk beberapa saat. Gu Ying meminum seteguk darah, menjadi pucat dan menggelengkan kepalanya. Changming, aku benar-benar meremehkanmu. Zhao Xiangyang sangat marah saat ini. Istrinya hampir terbunuh. Aneh rasanya tidak marah. Bilahnya berkilau dan Zhao Xiangyang melangkah keluar. Harus membunuh. Berapa kali kamu bisa melakukannya? Zhao Xiangyang minum dan melangkah keluar. Bilahnya pecah saat ini. Presiden Kong. Changming memegang tripod batu giok untuk menahan pisaunya. Dong, saat berikutnya, Zhao Xiangyang sudah terbunuh saat itu. Dia langsung memotong pisau panjang itu dan mengguncangnya dengan kuat. Tripod giok keluar, Changming tampak pucat dan seteguk darah muncrat. Mati. Saat ini, Zhao Xiangyang terus mendekat. Saat ini, dia langsung menebang. Changming tampak redup saat melihat bilahnya. Lagi pula, ini aku. Apakah kamu pergi duluan? Bisik Changming. Zhao Xiangyang sangat marah saat ini. Dia secara alami berusaha keras untuk memulai. Bilahnya telah dipotong sekarang. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul, dan sebuah kaki tiba-tiba ditendang keluar pada saat itu. Kong, telapak kaki menendang bilahnya dan mengeluarkan bunyi dentang. Pada saat menaiki pesawat, tubuh Zhao Xiangyang tidak terkendali dan terbang terbalik. Saya melihat sesosok tubuh, bertinta, dengan ikat pinggang hitam di pinggang dan rambut panjang diikat di belakang kepala saya. Tubuh langsingku tidak kuat, dan wajah tampannya, yang satu lingli, yang satu acuh tak acuh, tapi juga berbau buku. Matanya sedikit berkedip, dan telapak tangan memegangnya perlahan saat itu. Dekan, kamu baik-baik saja. Sosok itu berbalik saat itu dan tersenyum. Changming sedikit membosankan saat melihat pemandangan ini. Nak, kenapa kamu ada di sini? Kamu tidak masuk. Petik 2. Din, bukankah menurutmu aku akan muncul setelah perang ketika aku memasuki tebing Fengchan dan tinggal di sana selama ratusan atau ribuan tahun? Mu Yun tersenyum dan berkata, tapi bukankah dekan harus terkesan dengan ketampananku dulu? Saat ini, mendengar kata-kata Mu Yun, Changming tersenyum pahit. Kalian, aku juga murid Akademi Yuding. Mu Yun tersenyum dan berkata, setidaknya saya telah menjadi murid Akademi Yuding selama ribuan tahun. Saya tidak bisa membiarkan orang menghancurkan tempat saya dan bersikap acuh tak acuh. Saat ini, di sisi lain, Zhao Xiangyang tampak ketakutan. Baru saja, orang ini menendang pedangnya. Kami belum pernah mendengar orang seperti itu di halaman Yuding, tapi kami bodoh. Zhao Xiangyang berkata dengan dingin. Mu Yun memandang Zhao Xiangyang, tersenyum dan berkata, murid halaman Yuding, Mu Yun. Begitu dia mengatakan ini, Mu Yun, kata Changming, hasil dari perang ini sudah jelas. Kamu tidak perlu mengambil nyawamu. Apakah kamu mengerti maksudku? Hasilnya jelas. Mu Yun tersenyum dan berkata, mereka akan kalah. Sepatah kata jatuh, Mu Yun melihat ke kejauhan dan berkata, di mana pasukan Mu Shen? Ya, waktu pendakian, di Cakrawala Dataran, sosok Dao Dao tiba-tiba muncul pada saat ini, baju besi terpadu dan nafas terpadu. Tentara besi Donghua, pasukan gembala masa kini, pasukan yang dibentuk oleh puluhan ribu penguasa dunia. Di wilayah Tiongkok Timur, tidak ada seorang pun yang diizinkan masuk, menggiring pasukan dewa, dan membunuh musuh. Suara menderu terdengar, dan nafas menjadi deras pada saat itu. Saat ini, keempat ahli seni bela diri semuanya bodoh. Apa itu? Tidak hanya 4 ahli seni bela diri, tetapi juga mereka yang berada di rumah Suanyun, Paviliun Tianji, dan lembah Dewa Lingqiao benar-benar tercengang.
Puluhan ribu pemimpin dunia, di mana keempat sisi halaman tripod giok mendapatkan puluhan ribu pemimpin dunia. Saat ini, Changming menatap Mu Yun dan tampak kusam sejenak. Jangan khawatir, Din. Orang-orang yang aku pimpin sangat bisa diandalkan. Mu Yun tersenyum. Orang ini, dua lusin satu, itu tidak adil. Biarkan aku merasakan kekuatan pemimpin dunia tertinggi di lembah ilahi Lingqiao. Saat ini, Mu Yun melangkah keluar dan menatap Zhao Xiangyang. Saat ini, hati Zhao Xiangyang berdebar kencang dan menatap Mu Yun, tapi dia tidak berani ceroboh. Dia bisa menendang kekuatan pisau dengan satu kaki. Putra ini sama sekali bukan makhluk fana. Mu Yun memandang Zhao Xiangyang, tapi dia tampak acuh tak acuh. Sekarang dia bukan 1 triliun daya ledak, tapi 2 triliun. Kekuatan telah diubah dan ditingkatkan. Zhao Xiangyang tenang di hatinya, beruntung dengan pisaunya, dan bilahnya memancarkan cahaya dingin lagi. Membunuh. Minumlah sepatah kata pun, gerakkan pisaunya, berjalanlah, dan lepaskan. Dalam sekejap, pisau itu mengikuti orang-orang dan mendatangi Mu Yun. Bilahnya lebih mendominasi daripada pisau yang baru saja memotong Changming. Tidak cukup, Mu Yun memandang Zhao Xiangyang, tapi dia berbicara sedikit. Sepatah kata jatuh dan Mu Yun mengepalkan telapak tangannya. Satu pukulan, yang dipadatkan pada saat ini, langsung meledak. Pada saat ini, kekuatan tinju terbungkus di luar kepalan tangan Mu Yun. Saat bilahnya dipotong, kekuatan tinju masih utuh. Sepertinya tak heran 2 lusin 1, ternyata, kekuatannya kurang bagus. Kata-kata Mu Yun jatuh dan kekuatan tinjunya pecah. Boom! Raungan yang mengguncang bumi terdengar pada saat ini. Wajah Zhao Xiangyang menjadi pucat dan tubuhnya mengalami kemunduran. Xiangyang, Gu Ying tampak kaget saat melihat pemandangan ini. Saat ini, sosok Mu Yun muncul di belakang Gu Ying. Kalian berdua, karena kalian adalah pasangan, ayo pergi bersama. Dengan telapak tangannya yang menonjol lembut, Gu Ying ingin menghindar saat ini, tapi dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Zhao Xiangyang kembali terkejut. Wajahnya memutih dan mulutnya muntah darah. Melihat istrinya dalam bahaya, dia tidak berani berhenti saat ini. Sambil menghela nafas, dia langsung membunuh Mu Yun. Mu Yun sekarang langsung meraih telapak tangan lainnya. Tubuh Zhao Xiangyang saat ini tidak terkendali, melayang di depan Mu Yun. Ini sudah berakhir. Mu Yun memandang mereka dan berkata perlahan, aku akan mengirimmu ke jalan. Bang bang, ledakan pelan terdengar. Pada saat ini, kedua sosok itu meledak. Tubuh Mu Yun masih pada saat ini. Selanjutnya, permainan bagus baru saja dimulai. Melihat ke atas, ada 4 sosok yang kosong. Saat ini, mereka juga terlihat kaget. Ling Zhenming, Ling Zefan, Xuan Zhenchuan dan Tian Shusheng adalah 4 semi-master wilayah tersebut. Saat ini, mereka tercengang. Mu Yun, dari mana asalnya? 4, duduk dan saksikan keseruannya. Bagaimana kalau sampai akhir untuk pemanasan? Pada saat ini, Mu Yun tersenyum. Mu Yun, murid Akademi Yuding. Ling Zhenming memandang Mu Yun dan berbisik, kami belum pernah mendengar tentang orang jenius seperti itu, tapi... Mu Yun, tren umum hari ini, 4 sekte akan dihancurkan. Mengapa kamu harus menghancurkan dirimu sendiri? Lebih baik masuk ke lembah ilahi Lingqiao kami. Dengan bakatmu, pasti aku di masa depan. Salah satu orang yang membawa tripod di lembah ilahi Lingqiao. Ketika Mu Yun mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, terima kasih atas cintamu. Hanya saja, aku tidak menyukainya. Mu Yun memandang mereka berempat dan berkata lagi, tren hari ini tidak bisa dihentikan. Saya akan menghentikannya. Di lokasi lembah naga, orang-orang dari sekte pedang bulan darah telah mundur. Tren saat ini, menurut saya, bisa dipecahkan. Mendengar ini, tubuh mereka bergetar. Omong kosong, Xuan Zhenchuan memarahi, sangat bergantung padamu. Tidak bisakah kamu melihat pasukan Dewa Gembala di belakangku? Puluhan ribu pemimpin dunia, menurutku sulit untuk 6 kasus yang berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkanku. Hari ini, bukan kamu yang datang untuk menghancurkan wilayah Donghua, tapi kami yang ingin meninggalkanmu. Sepatah kata jatuh, dan Mu Yun berkata lagi, turun. Tapi saat ini, keempat orang itu berdiri di langit, tampak tidak yakin. Maukah kamu turun dan melawanku? Mu Yun berbisik. Saat berikutnya, di belakang mereka berempat, sesosok tiba-tiba muncul pada saat itu. Itu Raja Wei. Raja Wei tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata dengan tenang,
karena tuanku ingin bertarung dengan kalian berempat, turunlah. Dalam sekejap, nafas yang kuat menekan nafas di tubuh keempat orang tersebut, membuat mereka tenggelam pada saat itu. Dominasi dunia. Pada saat ini, Ling Zhenming, Ling Zefan, Xuan Zhenchuan dan Tian Shusheng tampak terkejut. Dia adalah orang kuat yang mendominasi lingkungan. Mereka berempat telah menemukan asal-muasal dominasi Tao, namun belum mengambil langkah untuk mendominasi Tao. Tapi orang di belakangnya benar-benar keluar dari level mendominasi jalan. Kekuatan mereka jauh lebih besar dari mereka. Saat ini, 4 bayangan jatuh. Mu Yun memandang mereka berempat dan berkata sambil tersenyum, saya pikir saat ini, Tuan di belakang kalian akan segera mendapat berita dan datang ke sini. Sebelum itu, bunuh kalian berempat. Saat ini, keempatnya tampak jelek. Mu Yun, ini, menganggapnya sebagai batu loncatan. Saat ini, terlihat jelas bahwa terdapat wilayah dominan. Anda dapat dengan mudah membunuh mereka, tetapi Anda tidak melakukannya. Sebaliknya, dia mengambil tindakan terhadap mereka berempat. Orang ini, itu sengaja. Seperti sekarang, mereka berempat hanya berdiri di udara, mengamati perubahan di medan perang dan tidak melakukan apapun. Mu Yun, kamu, berhenti bicara omong kosong. Jika kamu bisa membunuhku, perang mungkin akan berakhir. Mu Yun terkekeh, ayo. Saat ini, pasukan Dewa Gembala telah bergabung dalam perang. 5.000 orang di dunia tripartit. Namun dalam pasukan Dewa Gembala, wilayah Tuhan ada puluhan ribu. Yang jelas, hal itu bisa diredam. Pada saat ini, Ling Zhenming, Ling Zefan, Xuan Zhenchuan, dan Tian Shusheng juga diam-diam beruntung. Jika Mu Yun memerintahkan secara langsung dan tuan di sekitarnya mengambil tindakan, mereka berempat akan mati. Dan dengan kedatangan tentara di sekitarnya, kekalahan telah teratasi. Mereka tidak bisa lepas dari kematian. Namun kini Mu Yun sebenarnya ingin menangani mereka berempat dulu, dan ia masih berencana melakukannya sendiri. Ini memberi mereka waktu untuk menunda-nunda. Suara gemuruh terdengar saat ini. Saat ledakan melanda, semua orang merasakan bahwa antara langit dan bumi, sepertinya mereka mulai bergetar pada saat ini. 4 semi-master sekarang mengelilingi Mu Yun di tengah. Raja Ular, Raja Malam Pahit, Raja Wei, dan Raja Bekas Luka berdiri di 4 penjuru, berhati-hati dan hati-hati. Mu Yun, berhati-hatilah saat mengambil nyawamu. Ling Zefan mendengus, namun, kami terlalu banyak berpikir. Jika Anda benar-benar mengalami krisis hidup dan mati, mereka berempat akan membunuh kami secepat kilat. Ketika Mu Yun mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu menguji kentunganku. Mereka berempat bertekad untuk tidak mengambil tindakan. Hanya saja 4 semi-master lingkungan dapat membuat saya merasakan kekuatan dari master lingkungan yang kuat, jadi saya benar-benar tidak tega melepaskan kesempatan langka ini. Jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan melepaskanmu meskipun tuan di belakangmu tidak datang. Apa kamu bilang? Kata Xuan Zhenchuan. Jika ada kabar yang keluar, sulit untuk pulih. Mu Yun berkata lagi, 4, datang saja. Saat ini, Mu Yun sebenarnya bukan tuoda. Dia perlu memahami Master Tao. Bertarung dengan orang kuat yang telah menemukan tingkat asal-usul Master Tao niscaya dapat meningkatkan pemahamannya tentang asal-usul Master Tao. Pergi. Dalam sekejap, Ling Zhenming dan Ling Zefan bersama-sama, Xuan Zhenchuan dan Tian Shusheng, satu kiri dan satu kanan, membunuh Xiang Mu Yun pada saat ini. Boom! Pada saat boarding, terdengar ledakan. Momentum dahsyat pertarungan antara 4 semi-master hampir seluruhnya menutupi momentum pertarungan antara puluhan ribu World Master di dataran bawah. Pada saat ini, kekuatan Mu Yun muncul di sekujur tubuhnya. Momentum teror disebarkan silih berganti. 10.000 yuan ke surga. Pada saat ini, Mu Yun mengumpulkan 10.000 yuan kekuatan untuk kembali ke surga di sekitar tubuhnya, yang sepertinya meledak kapan saja. Cobalah. Mu Yun jatuh dan melangkah keluar selangkah demi selangkah. Ledakan, raungan keras terdengar pada saat ini. Dengan satu telapak tangan, kekuatan batas melonjak. Bang! Pada saat ini, momentum kuat muncul satu demi satu. Mereka berkomunikasi dengan langit dan bumi, dan kekuatan batas melonjak dengan liar pada saat ini. Waktu boom, Aschen, di atas langit, kekuatannya berfluktuasi, seperti akhir dunia. Saat ini, Changming melihat ke langit dan tampak khawatir. Mu Yun ini, Mo, Wenan bergumam pada saat itu, Changming,
dari mana kamu menerima murid dari Akademi Yuding ini? Hanya saja, itu adalah murid iblis. Tingkat pertumbuhan kekuatan sangat cepat. Awalnya mereka tidak mengetahui keberadaan Muyun. Jika bukan kali ini, ada murid inti yang diselamatkan oleh Muyun dalam ketiga kasus tersebut, dan mereka tidak mengenal Muyun sama sekali. Namun, baru mengenal Muyun, saya menemukan bahwa putra ini sebenarnya lebih kuat dari mereka. Saat ini, keempatnya juga keluar dari bahaya satu demi satu. Para pemimpin tertinggi dalam pasukan Dewa Gembala memblokir beberapa pemimpin tertinggi dari tiga sekte utama satu demi satu. Saat ini, mereka berempat berdiri di udara dan melihat pertempuran di udara. Mereka merasa luar biasa. Pada saat ini, bayangan Tao dan Tao datang dengan cepat. Su Kun, Lei Chenggong. Pada saat ini, Changming dan Lei Chengye sama-sama tercengang. Kamu tidak menjaga lembah naga. Kenapa kamu datang? Changming dan Lei Chengye sama-sama bertanya. Dekan, Yang Mulia, saat ini, Su Kun memimpin dengan mengatakan, di lokasi lembah naga, semua seni bela diri Tianlong Shengzong terbunuh oleh gempa bumi. Muyun memimpin pasukan Dewa Peternakan untuk menyelesaikan Tianlong Shengzong, dan lalu bergegas. Dan, Lei Chenggong buru-buru berkata, wakil pemimpin terkenal dari Sekte Pedang Bulan Darah, Su Elinglong, sepertinya ada hubungannya dengan Muyun. Setelah muncul, dia berkata banyak kepada Muyun, dan kemudian memimpin prajurit dari Sekte Pedang Bulan Darah untuk mundur. Ya, Su Kun kemudian berkata, kami juga melihat bahwa mereka benar-benar mundur. Kami khawatir dengan situasi Anda dan baru saja datang. Saat ini, kepala keempat leluhur semuanya tercengang. Muyun pergi ke Longgu dulu, lalu dataran Longhua. Jadi, krisis kali ini benar-benar bisa diangkat. Bagaimanapun, puluhan ribu pemimpin dunia telah bekerja sama dengan sangat terampil sehingga bahkan jika semua pemimpin dunia dari 6 sekte besar tiba, mereka tidak perlu takut. Dekan, pada saat ini, Su Kun memegang Changming dan berkata, Muyun. Identitas, tidak sederhana. Identitas tidak sederhana. Changming berkata sambil tersenyum, anak ini memiliki bakat yang tinggi dan hati yang murni. Ini sungguh tidak sederhana. Dekan, Su Kun mau tidak mau berkata, identitas apa? Beberapa leluhur tercengang. Su Kun tampak getir dan berkata, pepatah terkenal Blood Linglong, putra ini adalah putra Kaisar King Yu dan Kaisar King Yu, Muyun. Ayahnya adalah Kaisar King Yu, yang menggembalakan King Yu. Begitu kata-kata itu keluar, keempat leluhur itu tetap di tempatnya saat mereka naik. Su Kun, kamu tidak boleh bicara omong kosong. Lei Chengye bergegas. Lei Chenggong buru-buru berkata pada saat itu benar, kakak, bahwa Su Elinglong secara pribadi mengatakan bahwa dia entah bagaimana mendominasi wilayah itu dan tidak dapat berbicara omong kosong. Selain itu, Sekte Pedang Bulan Darah telah mundur, dan hal-hal ini digabungkan. Keempat orang Changming masih luar biasa saat ini. Tahun itu, di surga ke-9, Kaisar Qing keluar dari masalah, Kaisar Yuan terbunuh, dan Mu Qingyu muncul di surga ke-9 untuk menunjukkan kekuatan sucinya, sementara Kaisar Ming menghadapi Mu Qingyu. Changming berbisik, Mu Yun. Saat ini, beberapa orang merasa tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Mu Yun, apakah dia anak Tuhan? Bagaimana mungkin? Jika demikian, Mu Yun seharusnya berada di surga ke-9 di bawah perlindungan Ye Yuxi. Anda tahu, Kaisar Ming dan Mu Qingyu adalah musuh bebuyutan. Saat itu, Kaisar Xiaoyao tewas di tangan Kaisar Ming. Dan Mu Qingyu adalah menantu Ye Xiaoyao. Kaisar Ming memutuskan untuk tidak melepaskan Mu Yun. Bahkan jika Kaisar Ming ditahan oleh Mu Qingyu, 8 putra Kaisar Ming dan 8 Kaisar Surgawi lainnya tidak bisa melepaskan Mu Yun. Anda tahu, ada Kaisar Langit di surga ke-7. Hari ke-7, Kaisar Huan. Juru mudi sebenarnya dari 8 Aula Gurun. Aula Bahuang, kekuatan kelas 1 terkuat di surga ke-7. Pada hari ke-7, 8 Aula Gurun, 5 klan roh, aliansi iblis surgawi, istana surgawi Jiuku, sekte Brahman, keluarga bangsawan Huangji, Tianlou dan Huangge. Kedelapan partai ini bisa dikatakan sebagai level yang paling berkuasa. Di dalam, ada banyak lingkungan yang dominan, dan mungkin ada orang-orang dengan kekuatan bergelar, dewa, dan kaisar. Namun, dalam 8 kelas 1, yang terkuat masih ada di 8 Aula Gurun. Dikatakan bahwa ada 8 Master Aula di 8 Aula Gurun.
Kekuatan dari 8 Master Aula tidak kalah dengan kekuatan tertinggi dari pasukan kelas 1 lainnya. Hanya saja hal tersebut dikatakan benar atau salah. Masalah ini tidak bisa menarik kesimpulan begitu saja. Chang Ming berkata dengan serius pada saat ini, jika Mu Yun benar-benar putra Mu Qingyu, tidak apa-apa bagi kita untuk bertarung dengan pasukan kelas 1 beberapa kali sekarang. Jika pasukan kelas 1 tahu, ini bukan perang di timur wilayah Tiongkok. Mungkin kekuatan kelas 1 diketahui bahwa akan ada kekacauan di seluruh surga ketujuh. Mendengar ini, mereka semua tampak ketakutan. Mereka berada di puncak dunia dan sangat kuat. Tapi lihatlah seluruh dunia Changlan. Level yang paling kuat didominasi oleh wilayah, raksasa dengan gelar eksklusif, dewa, dan kaisar, dan 2 kaisar dewa. Dan sekarang, semua orang senang. Boom! Pada saat ini, suara gemuruh terdengar di langit. Kekosongan itu sepertinya terkoyak. Matahari sudah lama menghilang. Hanya retakan tak berujung, kesuraman tak berujung, seolah langit bisa runtuh kapan saja. Saat suara gemuruh terdengar, sesosok tubuh jatuh dari langit dan jatuh. Dengan suara gemuruh, sosok itu jatuh ke tanah, dan ratusan master dunia di dekatnya langsung terbunuh. Batuk, aku melihat sosok itu, saat ini seteguk darah muncrat, dan wajahnya sangat pucat. Jika diperhatikan dengan cermat, ini adalah sifat Paviliun Tianji yang seperti aslinya. Adegan ini mengejutkan semua orang. Kekosongan itu tenang, 4 sosok berdiri dengan bangga. Saat ini, Mu Yun mengenakan tinta, dan sehelai rambut di depan dahinya sedikit melayang. Lingkungan semi didominasi. Mu Yun berbisik, aku mungkin mengerti beberapa. Terima kasih juga. Bertarung denganmu tiba-tiba membuatku menemukan kekuatan formula 10.000 yuan kembali ke surga. Mendengar ini, Ling Zhenming, Ling Zefan, dan Xuan Zhenchuan semuanya tampak jelek saat ini. Mu Yun menganggapnya sebagai batu loncatan. Namun pertarungan sesungguhnya tiba-tiba terungkap. Saya harus. Anak laki-laki ini, alam penguasa dunia, hampir mencapai tingkat ekstrim. Saat ini, Mu Yun sedang tersenyum. Senyum ini, puas. Keempatnya membuatnya lebih jelas tentang asal-usul Tao yang dominan. Tapi dia bersemangat tentang lebih dari itu. Ini juga merupakan eksplorasi ulang formula 10.000 yuan kembali ke surga. 10.000 yuan ke surga. Ini adalah formula yang paling cocok untuk mereka yang berkecimpung di bidang pencaksilat. Itu juga merupakan formula dunia yang diambil Mu Yun selama bertahun-tahun. Faktanya, hingga saat ini, Mu Yun sedang mencari asal-usul Tao yang dominan dan hampir sepenuhnya memahami rumus batas ini. Tapi, sampai saat ini, Mu Yun hanya merasakan dan memahaminya, hanya apa yang dia pikirkan. Rumusan 10.000 yuan kembali ke surga ini sebenarnya ada, yaitu terkait dengan cara menelusuri asal-muasal lingkungan dominan dan cara dominan. Mu Yun melihat antara langit dan bumi dan berbisik, layak menjadi dewa kuno. Itu benar-benar tingkat tertinggi yang berdiri di antara langit dan bumi. Kami tidak dapat memahaminya. Dewa kuno Yuan Hao, terima kasih. Kata-kata itu jatuh, dan Mu Yun melihat ketiganya. Kalian bertiga, aku sudah mendapatkan apa yang kuinginkan. Selanjutnya, aku butuh bantuanmu. Begitu ucapan ini keluar, Ling Zhenming, Ling Zefan, dan Xuan Zhenchuan semuanya tampak waspada. Saya membutuhkan 3 kekuatan untuk membantu saya menemukan asal-usul guru sejati saya, Tao. Begitu dia mengatakan ini, Mu Yun melangkah keluar 1 langkah saat ini, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan ki jahat dan tersapu. Gelombang teror dilepaskan secara bersamaan. Boom! 10.000 yuan ke surga. Hancurkan 10.000 dengan 1 kekuatan. Pada saat ini, Mu Yun melepaskan seluruh kekuatannya dari atas ke bawah. 3 tubuh, satu demi satu, mati-matian menolak saat ini. Namun saat ini, Mu Yun sepertinya adalah dewa surga. Tidak peduli bagaimana ketiganya melawan, pada saat ini, Mu Yun ditekan sedikit demi sedikit. Saat ini, seteguk darah menyembur keluar dari Xuan Zhenchuan, dan wajahnya menjadi pucat. Pada saat ini, sosok Mu Yun mendekat dan langsung meninju. Tubuh boom, Xuan Zhenchuan jatuh ke tanah dengan retakan di sekujur tubuhnya. Ling Zhenming dan Ling Zefan sama-sama jelek saat ini. Mu Yun terlalu kuat. Di luar belenggu kelas 9, mereka sedikit lebih kuat dari mereka. Bahkan jika mereka bekerja sama dan mendapat berkah untuk mendominasi asal-usul Tao, mereka tidak dapat memadat. Pada saat ini, mata Mu Yun tenang dan melihat ke depan. Giliranmu.
Sepatah kata jatuh dan roh pembunuh melanda. Boom! Saat ini, meskipun mereka menolak, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Boom! Boom! Raungan terdengar pada saat ini. Pada saat ini, nafas dari 4 semi-master tersebar satu demi satu. Roh langit dan bumi dibawa ke seluruh tubuh. Hanya saja kali ini tidak digunakan untuk meningkatkan kekuatan. Dengan aliran energi yang begitu besar, dia tidak dapat menyerapnya sepenuhnya dalam satu tarikan napas. Membunuh. Sepatah kata untuk diminum, roh pembunuh mengembun. Mu Yun berdiri di udara, tetapi kekuatannya menyatu di tubuhnya. Pada saat ini, Raja Ular, Raja Malam yang Pahit, Raja Tanda dan Raja Wei semuanya mendekati Mu Yun Baizhang dan menjaga Mu Yun di tengah. Pada saat ini, tubuh roh yang dikumpulkan oleh Mu Yun meninggalkan tubuh itu lagi dan berjalan menuju dunia luar. 100 mil, ribuan mil, 100.000 li. Pada saat ini, roh Mu Yun sepertinya telah melewati ribuan gunung dan sungai, namun perasaan yang membuat hatinya cocok masih belum muncul. Kuasai asal-usul Tao, tidak mungkin berada begitu jauh darinya. Mengapa? Tapi kali ini berbeda dari yang terakhir kali. Kali ini, lebih dari 100.000 orang bertempur, kematian dan cedera lebih parah, dan semangat yang terkondensasi menjadi lebih luas. Kekuatan yang bisa diserap Mu Yun juga lebih bergejolak, cukup untuk mendukungnya melaju lebih jauh dan lebih cepat. Lebih dari 300.000 mil, Mu Yun telah merasakan kelelahan tubuh roh. Belum, melanjutkan, pada jarak 500.000 li, tubuh roh secara bertahap bergetar. 800.000 mil, tubuh roh mulai retak dan sepertinya pecah. Apakah kamu sudah mencapai batasnya? Mu Yun berbisik, tidak. Jika Anda gagal kali ini, akan lebih sulit untuk berhasil di lain waktu. Di manakah kesempatan untuk menghadapi adegan pertempuran sebesar itu, yang mendorongnya untuk menemukan asal-usulnya? Melanjutkan, 900.000 mil, semangat mulai pecah. Pada saat ini, ketika roh mencapai 1 juta mil, ia akan runtuh sepenuhnya jika ia mengambil satu langkah maju. Namun, pada saat ini, mata Mu Yun terkejut. Asal, itu ada. Pada saat ini, semangat Mu Yun bersinar dan muncul di pegunungan, di mana dia memadatkan perasaan keinginannya. Boom! Ketika Mu Yun mendekati titik asal, saatnya untuk naik. Di medan perang, nafas di tubuh Mu Yun menjadi sangat berbeda dalam sekejap. Raja Ular terkejut dan berkata, Gembala telah menemukan asal-usulnya. Ya, pada saat ini, nafas Mu Yun benar-benar berbeda dari sebelumnya. Namun, pada saat ini, tubuh Mu Yun diam. Di antara langit dan bumi yang luas dan aneh, roh Mu Yun melangkah ke asal-usulnya. Pada saat ini, tren keruntuhan spiritual telah sepenuhnya terbebaskan. Dapatkan berkah dari asal-usulnya, dan tubuh roh pulih pada saat ini. Tapi selanjutnya, Mu Yun tercengang. Asalnya didapat, tapi Mu Yun naik turun, dan kekuatannya mengalir. Saat ini, tubuh roh masih berada di dunia yang aneh ini. Apa yang sedang terjadi? Asal-usulnya telah ditemukan. Kamu boleh pergi. Mu Yun tercengang saat ini. Namun, dunia di sekitarnya masih sama, dan tubuh rohnya tidak dapat kembali ke tubuhnya sendiri. Tidak mungkin menemukan asal-usul Tao yang dominan dan cocok dengan noumenonnya. Sekarang masalahnya, tidak ada yang berubah. Pada saat ini, Mu Yun menstabilkan pikirannya. Jangan khawatir, jangan khawatir. Mu Yun tidak tahu bagaimana menghadapinya. Saat ini, dia harus mengambil langkah dan keluar. 1 juta mil jauhnya. Pada saat ini, ketika Mu Yun melangkah keluar, tekanan tubuh roh di dunia sekitarnya berkumpul dengan liar. Di bumi, kekuatan besar masih ada. Mu Yun tidak tahu harus berbuat apa saat ini, jadi dia hanya bisa melanjutkan perjalanan ini, dari 10 mil, ratusan mil, ribuan mil, ribuan mil. Begitu dia pergi, Mu Yun tidak berhenti. Dia tiba-tiba berpikir bahwa jika dia pergi ke suatu tempat di mana dia tidak dapat menghidupi dirinya sendiri, dan tubuh rohnya runtuh, dapatkah dia meninggalkan dunia asing dan kembali ke tubuh? Namun, dengan ide seperti itu, Mu Yun telah berjalan jutaan mil. 1 juta mil kemudian, semangat itu akan runtuh. Namun, saat berikutnya, Mu Yun mati rasa seperti ayam. Tidak ada alasan lain. Saat ini, dunia sedang berubah. 2 juta mil jauhnya, dunia berada dalam kekacauan. Di antara kekacauan, asal-usul lain muncul di hadapan kita. Mu Yun sekali lagi menghasilkan afinitas,
dan sekali lagi kembali ke posisi semula dan menyatu. Asal kedua, pada saat ini, Mu Yun tercengang. Bagaimana asal-usul kedua bisa muncul? Tapi saat ini, Mu Yun tidak bisa berpikir banyak. Ketika dia mengintegrasikan asal-usul kedua, tubuh rohnya tiba-tiba menghilang. Namun, ketika tubuh roh hendak menghilang, dalam kekacauan itu, sesosok tubuh berdiri membelakanginya, memegang tangannya dan menatap ke langit. Siapa? Saat berikutnya, Mu Yun kembali ke tubuhnya. Dunia sekitar masih berada di medan perang saat ini. Gembala, gembala, Raja Prefektur Ular mendekati Mu Yun satu demi satu. Aku baik-baik saja. Mu Yun melambaikan tangannya dan menatap keempat orang itu. Apakah ada yang aneh tadi? Mu Yun mau tidak mau bertanya. Aneh. Raja Wei berbisik, aneh sekali. Kami merasakan aliran kekuatan di tubuh penggembala. Asal mula jalur dominan seharusnya sudah ditemukan, tapi hasilnya. Kami merasakannya 2 kali. Keempatnya memandang Mu Yun dengan rasa ingin tahu. Mu Yun mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu. Memang 2 kali. Mu Yun berkata lagi, saya menemukan 2 asal-usul Master Tao. Keempat pangeran itu tertegun dan menatap Mu Yun. 2 asal-usul lagu utama. Apa maksudmu?